Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan ulasan serta menjelaskan solusi terkait dengan permasalahan tegangan yang menurun di postingan saya yang lalu, di video sekitar 1 minggu 2 minggu yang lalu ya. Nah, di sini setelah saya evaluasi, saya analisa, ternyata memang ada kelainan pada SCC Kenika 6048 ya. Di situ yang kemarin itu terjadi tegangan menurun. Maaf, ada suara motor. Nah, tegangan menurun tersebut signifikan sekali, saudara. Sampai sekitar 30 volt ya kalau nggak salah ya. Itu menimbulkan suatu kerugian di mana arus yang mengalir dari PV diolah oleh SCC yang masuk ke dalam baterai ini rendah gitu, nggak sesuai. Misalkan panel surya saya, PV saya ini 1440, jadi 120 WP kali 12 ya, 12 lembar. Itu nggak bisa masuk maksimal gitu, paling mentok di 30 ampere dia, saudara. Dan sistem saya ini menggunakan 24 volt ya, 24 volt. Seharusnya bisa mencapai lebih dari itu. Maka kemudian saya telusuri dan ditemukan pada SCC Kenika ini ketika mendekati di 30 ampere untuk charging, dia akan ngedrop tegangan inputnya, atau mungkin karakternya seperti itu, saya kurang begitu paham. Artinya kesimpulannya seperti itu. SCC Kenika 6048, bukannya saya menjelekkan suatu merek atau produk ya, tapi ini suatu temuan yang kemudian supaya nanti bisa jadi evaluasi pihak Kenika untuk memperbaiki produknya ya. Sayang gitu, nama besarnya kemudian ada cacat gitu kan. Kemudian saya mengganti solar kontrol saya, SCC saya, dengan produk SRNE. Jarang yang orang pakai ini ya, SRNE. Kebanyakan orang daerah Filipina, Thailand, Brasil, Amerika, beberapa Amerika Latin ya, yang pakai SCC ini. Saya beli di mana itu, toko online di daerah Ponorogo kalau nggak salah ya, dengan harga 2.900.000 kalau nggak salah ya. Itu SCC ini bisa keluar normal, saudara. Jadi saya akan tunjukkan nanti dimana solusinya sudah ditemukan. Nah, saya akan tunjuk. Nah, seperti ini yang dikehendaki ya. Jadi mampu keluar 34 ampere. Di sini PV saya konfigurasinya adalah 3 seri ya, 3 seri 4 paralel, 3S4P 120 WP 12 lembar. Ini sudah mencapai 949 watt ya, WP ya. Jam sekarang menunjukkan jam berapa nih ya? Jam sekarang menunjukkan jam 9:20. Nah, ini sudah mencapai 34 ampere. Ini tadi ya, dia refresh ya. Nah, ini
normal, dengan tegangan inputnya juga normal 51, karena tegangan dari PV ini sendiri konfigurasi seri 3, katakanlah kalau di total itu ketemu 59 volt, ini di 52, ya normal lah katakanlah gitu. Itu di sini pun juga demikian, di sini menunjukkan 51 volt, 52, nggak pernah ngedrop lagi ke 30 kayak yang di SJJ Kenika. Ini normal gitu. Jadi ada beberapa yang saya perbaiki ya, saya rombak. Antara lain SJJ nya saya ganti, terus konfigurasinya PV saya sesuaikan karena terlalu tinggi tegangannya ya, yang masuk ke SJJ yang tadinya 4 seri 3 paralel tadinya, terus sekarang 3 seri 4 paralel. Jadi tegangannya ketemunya di 50 sekian lah, atau 59 tepatnya. Nah saudara, tadi yang saya rombak yaitu di panel, terus di SJJ, kemudian ada di baterai Live PO4 nya. Di sini saya buatkan box yang sedemikian rupa. Iki elek minggir. Nah iki saudara, iki sedemikian rupa ini buatan saya. Ini ada kemarin itu kan dua aki masing-masing 100 ampere 24 volt ya, katakanlah demikian. Ini saya jadikan satu. Kemarin 2 BMS 2 aki ya, sekarang 1 BMS jadi 1 aki ya, 24 volt 200 ampere. Nah di sini konfigurasinya saya pakai 2S 8 2P 2 paralel ya, 2 paralel 8 seri. Jadi ketemu 24 volt 200 ampere dengan memakai 1 BMS. BMS-nya ini saya kurung di dalam sini ya teman-teman. Ini bisa. Ini kemarin saya juga bor semua itu masing-masing kutub ini, sehingga saya bisa pasangkan busbar dari tembaga. Nah kemudian saya baut. Jadi saya kemarin untuk membuat ini cukup memakan banyak waktu, tenaga ya. Kemarin saya nggak seneng, tapi langsung saya pakai ini kalau orang bilang itu baut drilling ya. Baut drilling ini saya potong, kemudian saya skrupkan gitu ya. Itu lebih cepat, lebih mengikat ya, karena baut drilling ini sifatnya, karakternya, jenis dratnya itu drat kasar, jadi nggak gampang goyang malahan gitu, nggak gampang. Tapi ada beberapa ini yang kurang akhirnya saya pakai baut jenis yang lain. Nggak masalah, yang penting kita pastikan benar-benar rapat ya di masing-masing busbar ini, ikatan baut ini. Sering dicek juga, saya cek di sini panas atau tidak. Artinya kalau nggak panas berarti cukup bagus ikatannya, cukup mengikat dan menempel dengan kuat gitu. Kemarin juga sempat ada yang hangat, terus kemudian saya rapatkan kembali, kemudian malah saya double. Ini yang dari BMS ke baterai ini kutubnya saya double masuk ke BMS itu sebetulnya. Bisa mungkin ya saya buka sedikit. Ini ternyata dengan memakai sistem seperti ini bisa. Ternyata dengan sistem seperti ini bagus juga gitu loh saudara.
Nah itu BMS-nya. Jadi ini yang saya paralel ini tutupnya masuk ada 2. Ini saya solder dari sekun, saya solder masuk ke BMS ya. Ini nggak panas, maka saya tutup pun nggak jadi masalah demi keamanan gitu. Jadi nggak ada ceritanya BMS itu panas ya, menurut saya nggak panas, paling mentok ya anget-anget kayak angetnya kulit kita itu ya. Nah ini modelnya box saya ini cukup unik ya. Ini bukan blok ya, tapi suatu alat untuk mengemas dengan cara mengepres sel-sel ini. Sel ini saya jejer, ini ada 8 gitu kan, masing-masing paralel gitu. Ini saya press dengan baut ini yang saya las, saya bentuk untuk mengikat ini, mengikat sel ini. Saya bisa adjust tekanannya dari sini ya kan. Nah ini cukup rapat, padat, itu lebih bagus daripada kemasan yang merekan pabrik itu ya. Kuat ya, kuat. Ini plywood, saya sengaja pakai plywood supaya aman. Yang untuk silnya di sini, yang di bawah juga plywood itu. Saya yang kemarin pas bikin ini juga saya gak bikin videonya ya. Nanti kapan-kapan kalau saya akan nambahkan sel lagi, gampang nambahkan sel lagi ya. Misalkan saya bikin di 300 ampere gitu kan, pengennya ini sekarang 200, saya upgrade maunya pengennya 300 ampere. Tinggal beli sel ini ada 8 gitu kan, ini 4, ini aja tinggal dipotong, tambahi besi lagi, las, udah bisa pasang lagi. Jadi gak ada batasnya. Ini mau di upgrade untuk jenis box seperti ini, upgrade mau sel berapapun bisa, tinggal menyesuaikan aja panjangnya bar ini, root bar ini. Itu keuntungannya dengan memakai jenis box baterai yang model press. Oke, itu tadi jadi sudah ketemu ya, ketemu permasalahan dan solusinya mengenai dropnya tegangan PV pada sistem PLTS saya. Oke.